Hai, kembali lagi pada channel Bimbel Chief bersama Miss Fitri. Pada kali ini saya akan membahas tentang rangkaian arus bolak-balik. Jadi pertama kita akan membahas tentang tegangan dan arus bolak-balik. Jadi tegangan dan arus bolak-balik memiliki nilai dan arah yang selalu berubah-ubah, bergantung pada perubahan garis-garis magnet. Tegangan dan arus bolak-balik merupakan fungsi waktu yang dinyatakan dengan persamaan V sama dengan V max kali sin omega T. Untuk arus bolak-balik, I sama dengan I maksimum kali sin kali omega T. Dengan Vmax adalah tegangan maksimumnya dengan satuan volt dan Imax-nya adalah arus maksimumnya dengan satuan ampere. Untuk latihan soalnya, jadi diketahui pada gambar berikut ini adalah rangkaian RLC. Jadi R adalah resistornya, L adalah induktornya, dan C adalah kapasitornya. Dengan tegangannya sebesar 26 sin 200 kali T dengan satuan volt. Yang ditanyakan pada soalnya adalah berapa besar kuat arus maksimum dari rangkaian atau Imax-nya. Jadi ini ada opsinya. Untuk opsi A itu adalah 1,2 ampere, B 1,5 ampere, C 2 ampere, D 2,4 ampere, dan E adalah 2/2 ampere. Jadi untuk penyelesaiannya di mana sebuah persamaan tegangan V sama dengan 26 sin omega kali T. Jadi Vmax-nya diketahui adalah 26 volt dan omeganya atau kecepatan sudutnya adalah 200 rad per second. Jadi untuk menemukan berapa besar kuat arus maksimumnya kita gunakan persamaan Vmax per set. Jadi kita cari set terlebih dahulu. Jadi set itu adalah impedansinya atau total dari hambatan. Jadi pada rangkaian itu ada rangkaian RLC. Jadi untuk rangkaian RLC-nya itu kita buatkan total dari rangkaian hambatannya dengan menggunakan persamaan set sama dengan akar R kuadrat tambah XL dikurang XC berpangkat 2. Jadi R-nya adalah hambatan resistornya, XL adalah besar dari reaktansi induktif, dan XC-nya adalah reaktansi kapasitifnya. Kemudian, untuk bisa menemukan reaktansi induktifnya, kita gunakan persamaan omega kali L. Jadi omega itu adalah besar kecepatan sudut dikali dengan L induktornya. Jadi omeganya adalah 200 rad per second dan induktornya diketahui adalah 0,075 Henry. Jadi reaktansi induktifnya omega kali L sama dengan 200 rad per second dikali 0,075 Henry. Jadi XL-nya adalah 15 ohm. Untuk mendapatkan besar reaktansi kapasitifnya atau XC itu kita gunakan persamaan 1 per omega kali C. Jadi C itu adalah kapasitornya. Diketahui dalam soal kapasitornya itu adalah 500 mikrofarad. Kita ubah ke dalam farad, jadi 500 kali 10 pangkat min 6. Kita kalikan dengan besar kecepatan sudutnya atau omeganya yaitu 200, sehingga kita peroleh hasil dari reaktansi kapasitifnya adalah 10 ohm. Jadi diketahui pada soal itu resistornya adalah 12 ohm. XL-nya atau reaktansi induktifnya kita sudah temukan tadi 15 ohm. Untuk reaktansi kapasitifnya adalah 10 ohm. Jadi untuk menemukan impedansinya atau total dari hambatannya yaitu hambatan resistor, induktor, dan kapasitifnya atau kapasitor itu kita gunakan persamaan set sama dengan akar R kuadrat tambah XL dikurang XC berpangkat 2. Jadi 12 kuadrat tambah 15 kurang 10 berpangkat 2. Jadi kita peroleh hasil 12 pangkat 2 itu 144, 15 kurang 10 itu 5. Kita berpangkat 2 kan 5. Jadi akar 144 tambah 25, setnya sama dengan akar 169
sama dengan 13 ohm. Jadi impedansinya itu kita temukan 13 ohm. Jadi untuk menemukan berapa besar dari kuat arus maksimumnya, kita gunakan persamaan tegangan dibagi dengan Z. Jadi tegangannya diketahui dalam soal, tegangan maksimumnya adalah 26 volt dibagi dengan impedansinya adalah 13 ohm, sehingga diperoleh I maksimum atau arus maksimumnya adalah 2 ampere. Jadi jawaban yang benar adalah 2 ampere. Untuk soal berikutnya, rangkaian seri RLC berikut dihubungkan dari tegangan bolak-balik atau AC sebesar 120 volt. Jadi ada gambar rangkaian RLC, resistornya diketahui 13 ohm, untuk induktornya 9 ohm, kapasitornya 4 ohm. Yang ditanyakan adalah berapa besar tegangan pada ujung-ujung kapasitor. Jadi nanti kita harus mencari tahu terlebih dahulu berapa besar total dari hambatan yang tersusun pada rangkaian seri RLC-nya. Jadi kita gunakan persamaan Z sama dengan akar R kuadrat tambah XL kurang XC berpangkat 2. Jadi Z-nya adalah 13 kuadrat tambah 9 kurang 4 berpangkat 2. Jadi diperoleh hasil impedansinya adalah 13,93 ohm. Jadi kita gunakan persamaan I sama dengan V per Z. Jadi kita terlebih dahulu mencari kuat arusnya. Kita gunakan persamaan tegangan dibagi impedansi. Jadi tegangan pada soal diketahui 120 volt dibagi dengan impedansinya kita sudah peroleh tadi 13,93 ohm. Jadi diperoleh kuat arusnya adalah 8,61 ampere. Kemudian yang ditanyakan pada soal itu adalah tegangan pada ujung-ujung kapasitor atau VC-nya. Jadi kita gunakan persamaan I dikali XC atau reaktansi kapasitor. Karena yang ditanyakan itu adalah tegangan pada ujung kapasitor, jadi kita gunakan reaktansi kapasitifnya. Jadi I-nya kita peroleh 8,61 ampere dikali dengan XC-nya itu 4 ohm. Jadi diperoleh hasil 34,44 volt. Oke, untuk soal berikutnya pada rangkaian RLC di berikut ini, R-nya 12, induktornya 2 ohm, dan kapasitornya adalah 7 ohm. Yang ditanyakan adalah impedansinya. Jadi kalau kita mau menemukan impedansi, berarti kita menemukan setnya atau total dari rangkaiannya dengan menggunakan persamaan akar R kuadrat tambah XL kurang XC berpangkat 2. Jadi untuk resistornya diketahui 12, XL-nya 2, dan SC-nya 7. Jadi Z-nya diperoleh 13 ohm. Untuk menemukan besar dari nilai efektif arus bolak-balik, pertama, untuk arus efektif, kita gunakan persamaan I maksimum per akar 2. Untuk tegangan efektif itu adalah V maksimum per akar 2. Latihan soal, sebuah voltmeter dihubungkan ke sumber tegangan bolak-balik dan menunjukkan angka 220 volt. Sebuah setrika listrik dengan tambahan hambatan 50 ohm dihubungkan ke sumber tegangan tersebut. Maka hitung A. Tegangan efektif dan maksimumnya, B. Kuat arus efektif dan maksimumnya, dan C adalah tegangan dari puncak ke puncak atau VPP-nya. Jadi, untuk menyelesaikan soal ini, diketahui pada soal tegangan efektif atau VF-nya adalah 220 volt. Untuk resistornya atau R-nya adalah 50 ohm. Yang ditanyakan adalah V efektif dan V maksimum. Jadi untuk V efektif itu adalah tegangan yang langsung terukur pada alat ukurnya. Dalam hal ini, alat ukur yang digunakan adalah voltmeter. Dalam voltmeter menunjukkan angka 220 volt. Jadi tegangan efektifnya adalah 220 volt. Untuk tegangan maksimumnya, kita gunakan persamaan V efektif kali akar 2. Jadi V efektifnya diketahui pada soal 220 kali akar 2 volt. Untuk bagian B, untuk menemukan arus efektifnya, kita gunakan persamaan V efektif per R. R itu adalah resistor atau hambatan yang digunakan. Jadi V efektifnya adalah 220 dibagi dengan 50, kita peroleh hasil 4,4 ampere.
Untuk arus maksimumnya, kita gunakan persamaan I efektif dikali akar 2. I efektifnya adalah 4,4, kita kali akar 2 ampere. Jadi hasilnya adalah 4,4 kali akar 2 ampere. Kemudian untuk menemukan tegangan puncak ke puncak itu kita gunakan persamaan 2 kali V maksimum. Jadi 2 kali 220 kali akar 2 sama dengan 440 kali akar 2 volt. Demikian untuk penjelasan materi dari arus bolak-balik. Untuk materi berikutnya akan kakak jelaskan pada saat les. Terima kasih.